Kasus Vina Cirebon hingga kini masih terus digali kebenarannya. Saksi hidup saat kejadian 8 tahun silam semakin hari terus bertambah jumlahnya. Bahkan yang paling mengejutkan adalah kesaksian salah seorang yang berkisar beberapa detik setelah kejadian. Nah, saksi mata kasus Vina Cirebon ini bernama Suroto. Dia menuturkan dengan lugas dan sangat detail detik-detik Vina dan Eki tergeletak di jembatan Talun, minta tolong ketika peristiwa naas tersebut terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Suroto mengaku bahwa 8 tahun silam tersebut yang ia tolong pertama kali adalah korban laki-laki yang bernama Eki. Suroto mengatakan begini, yang pertama saya tolong itu laki-laki. Saya tanya, dek, saya pegang-pegang gitu kan. Dek, kenapa? Nggak ada jawaban. Korban laki-laki itu masih menggunakan helm pada saat itu. Helm itu saya copot ikatannya, ikatan leher gitu kan dari kepalanya. Kemudian ketika helm dibuka, itu darahnya langsung tumpah ngalir banyak gitu. Begitu kata Suroto ketika mendiang Eki dan Vina Cirebon saat kejadian. Selanjutnya kita sampaikan perkembangan terbaru kasus Vina Cirebon sebagai berikut ini. Oke, Propam Mabes sedang periksa beberapa pejabat tahun 2016 yang tangani kasus Vina dan Eki, mulai penyidik sampai Kapolda pada saat itu. Kemudian, Bareskrim juga sedang dalami dugaan kasus penyebabnya, termasuk masalah narkoboy ya. Kemudian ayah korban Eki yaitu Ibtu Rudiana pada hari Kamis kemarin itu diperiksa tim Propam Mabes Polri. Bila ada kasus yang diduga salah atau bisnis haram lain, maka akan di PTDH semua yang terlibat. Kemudian Sobat Sewot informasi barusan Sewot TV rangkum dari beberapa sumber berita termasuk dari TV One dan beberapa informasi lainnya. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak kunjung mendapatkan solusi untuk kasus Vina Cirebon. Polda Jawa Barat kemudian membuka hotline untuk warga yang memiliki informasi mengenai kasus yang sangat ruwet ini. Polda Jabar hingga kini masih menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti baru mengenai kasus Vina Cirebon yang sampai detik ini masih terus viral dan sangat luar biasa. Nah, Polda Jawa Barat juga sudah memeriksa saksi-saksi hingga para terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah berada dalam penjara namun, diperiksanya para saksi membuat publik semakin bingung dengan kasus Vina Cirebon ini karena banyak berita yang simpang siur dan membuat masyarakat merasa penasaran dengan kasus yang terjadi pada 8 tahun silam. Diketahui pihak kepolisian diminta oleh Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus ini secara transparan. Hal ini juga membuat pihak Polda Jawa Barat berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham meminta bantuan dan doa dari masyarakat agar bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik. Beliau mengatakan mohon bantuan dan dukungan dari masyarakat jika ada informasi tambahan. Begitu kata Kombes Jules dikutip dari beberapa akun YouTube ternama seperti Kompas TV, TV One dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, pihak kepolisian pun membuka hotline untuk kasus Vina Cirebon untuk masyarakat yang memiliki informasi tambahan bisa menghubungi nomor 0822 111 24007. Nah, nantinya informasi yang didapatkan dari masyarakat ini akan divalidasi
oleh pihak kepolisian sebelum kemudian digunakan sebagai informasi tambahan pada kasus Vina Cirebon. Polisi pun akan menjamin kerahasiaan dan keamanan dari masyarakat yang sudah memberikan informasi mengenai kasus ini. Jules juga mengatakan agar masyarakat tidak membuat opini liar ya mengenai kasus ini yang bisa membuat urusan semakin runyam. Dan hari ini sudah sangat runyam ya Sobat Sewot. Karena tadi simpang siur informasi yang meledak-ledak, yang aneh-aneh gitu juga banyak sekali. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa polisi hingga membuat hotline untuk kasus ini dan meminta tolong pada masyarakat? Nah, hal itu dilakukan hanya untuk melengkapi informasi yang sudah ada dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Sesuai dengan komitmen kepolisian, maka pihak polisi akan menuntaskan kasus ini sesegera mungkin. Pastinya hal tersebut juga dilakukan agar korban dan keluarganya mendapatkan keadilan sebagaimana yang diharapkan. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, institusi Polri terus investigasi ya kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita ya, atau yang kita kenal hari ini Vina Cirebon. Jadi nama lengkapnya tuh Vina Dewi Arsita. Masyarakat diminta untuk memberikan informasi kepada Polda Jabar agar kasus ini dapat terungkap dengan jelas. Penyampaian informasi harus dilakukan dengan penuh dengan tanggung jawab gitu, baik dari segi hukum maupun kebenarannya. Begitu kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Trunoyodo Wisnu Andiko. Trunoyodo Sobat Sewot menyatakan bahwa setiap pelapor harus mencantumkan identitasnya. Semua informasi akan dianalisis oleh tim penyidik. Informasi tersebut akan dianalisis oleh tim penyidik kriminal dan akan dilakukan pengawasan penyidikan. Selain itu akan ada pemeriksaan dari Propam ya dan Inspektorat Pengawas Daerah. Seluruh analisis tersebut juga akan dibantu oleh beberapa fungsi teknis di Mabes Polri. Hal ini bertujuan agar penyidik dapat mengumpulkan bukti yang cukup untuk diproses di persidangan. Beliau mengatakan, kami telah memberikan keterbukaan dari Polda Jawa Barat dan kami juga memastikan adanya rasa keadilan, di mana saksi-saksi yang memberikan informasi penting serta saksi-saksi yang dapat meringankan beban. Semua informasi telah kami tampung. Nah, seperti itu kata Trunoyodo ya. Beliau juga meminta kesabaran dari semua pihak untuk menunggu hasil penyidikan. Polisi sedang berusaha untuk menyelesaikan semua proses dengan cermat. Kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang terjadi beberapa tahun silam ini masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pasalnya kasus tersebut belum terungkap sepenuhnya dan masih terdapat kejanggalan demi kejanggalan. Salah satunya adalah penangkapan seorang DPO atau daftar pencarian orang atas nama Peggy Setiawan yang mengklaim bahwa dirinya bukanlah pelaku. Selain itu, hilangnya 2 nama dari daftar pencarian orang yang sebelumnya telah dirilis oleh Polda Jawa Barat. 2 nama tersebut adalah Andi dan Dani. Polisi menghapus kedua nama tersebut karena dianggap fiktif. Kedua nama tersebut dianggap hanya merupakan keterangan palsu dari pelaku. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah awal mula Sewot TV menyampaikan informasi terkait kasus Vina Cirebon. Semoga besok kita akan ungkap lebih dalam dan fakta-fakta baru pada kasus Vina Cirebon. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa Vina, kemudian kekasihnya Eki, dan dosa-dosa kita semuanya. Kita kirimkan surah Al-Fatihah untuk Vina Cirebon beserta Eki. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan kuburannya, memberikan rahmat kepada keduanya, dan memberikan kesabaran dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.